Selamat siang Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Pujiati, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia, nomor peserta 201502982387. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pengalaman lapangan dengan materi gaya benda kelas 7 di SMP Marsudi Rini Bogor. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Baik. Kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan ya. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa supaya kegiatan sepanjang siang ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai? Yang tidak masuk siapa hari ini? Masuk semua? Masuk semua ya? Oke, ada yang sakit nggak? Hah? Kamu? Pilek? Yang lain? Oh ya. Sebagian lagi pilek ya, tetap jaga kesehatan. Sebentar lagi kita akan menempuh ujian akhir semester supaya nanti kalian bisa lancar mengerjakan. Kita akan mulai kegiatan kita untuk hari ini, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Gerak benda. Nah, yang sekarang itu tentang gaya benda. Ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, rules-nya kita sepanjang hari ini, ya. Kesepakatannya yang pertama kita akan tepat waktu. Dalam mengerjakan tugas, dalam berdiskusi, dalam nanti praktikum, kalian harus tepat waktu. Baik mulai maupun selesainya. Yang kedua, aktif ya. Jadi, jangan hanya diem, tapi aktif dalam kerja kelompok. Yang ketiga, respect. Kalau nanti ada temannya yang presentasi atau temannya yang bertanya, kalian harus memperhatikan. Dan yang ketiga, mau bertanya kalau kalian ada yang belum paham. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelumnya Ibu mau kasih dulu kalian video. Ada yang pernah ke pasar malam? Pernah? Di permainan pasar malam itu ada permainan apa aja? Kincir angin, trampolin, biang lala, kora-kora. Ada yang pernah menonton itu permainan tongsan? Nah, pernah? Ada yang ya? Coba kita amati dulu ya. Jadi kalau yang belum pernah melihat, itu ada tong besar, di dalamnya itu ada kendaraan, ada sepeda, ada motor. Nah, perhatikan. Dia mengendarai motornya itu dari bawah, kemudian muter sampai ke atas. Ya. Oke, ada yang mau menanggapi tentang permainan ini? Selain bahaya. Ya, kenapa motornya bisa lengket di tong? Nggak jatuh ya maksudnya ya? Ya, yo. Kenapa? Karena kecepatannya. Ada lagi? No, kenapa bisa seimbang di situ? Kenapa nggak jatuh? Padahal dia kan naik ya, naik ke atas ya. Ayo. Karena? Oh, karena udah biasa. Ya, apa lagi? Oh, nyalinya besar. Ada nggak sih hubungannya itu dengan yang akan kita pelajari hari ini? Apa? Tentang gaya. Nah, ini tadi. Mengapa pengendara motor tersebut tidak jatuh ke dalam tong? Kenapa tadi? Karena ada gaya yang
mempengaruhi. Gaya apa tadi? Sentrifugal. Nah, Ibu mau tahu dulu seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Ada 2 soal pretest. Apa pengertian gaya menurutmu? Gaya pengertiannya. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan gaya? Gaya suatu gerakan yang mempengaruhi keseimbangan. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu? Gaya. Sombong. Yo, ada lagi. Boleh bebas berpendapat. Gaya itu apa? Dalam pikiranmu gaya itu apa sih? Bergaya foto. Oke, itu juga gaya, action ya. Tapi dalam pelajaran IPA, gaya itu berbeda dengan yang dimaksud bergaya waktu kalian foto. Ya, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, apa saja macam gaya yang kamu ketahui? Gaya magnet. Gaya? Gaya apa lagi? Gaya sentrifugal, apa lagi? Gaya listrik. Gaya gravitasi. Gaya gerak. Gaya apa lagi? Gaya pegas. Gaya? No, nggak ada gaya padat. Ya, gaya apung. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti harapannya kalian semua itu mampu mengevaluasi jenis-jenis gaya yang dilakukan saat beraktivitas melalui kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis resultan gaya melalui kegiatan eksperimen. Yang ketiga, mampu mengkategorikan pengaruh gaya pada benda melalui kegiatan diskusi. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasikan hasil diskusi. Nah, coba sekarang anak-anak semua berdiri di depan mejanya masing-masing. Kalian coba simulasikan. Kalian dorong mejamu, kemudian dorong kursimu, terus hadap ke tembok, dorong tembok yang ada di belakangmu. Apa bedanya ketika kamu mendorong ketiga buah benda tersebut? Yuk, lakukan. Dorongnya nggak usah kencang-kencang, pelan aja. Yuk. Terus dorong tembok. Nah, tembok mana? Tembok. Ada nggak bedanya? Temukan bedanya ketika kamu mendorong meja, kursi, dan juga tembok. Itu apa itu? Ketika dorong apa? Oh, ketika mendorong meja, mejanya Rainer berpindah. Ada lagi? Mendorong tembok, temboknya nggak berpindah. Terus? Nah, sekarang coba kalian buat hipotesis. Buat pertanyaan terkait kegiatan yang tadi. Yang kalian waktu mendorong meja, kursi, dan juga tembok. Yuk, diskusikan dengan teman. Kira-kira hipotesisnya apa? Kenapa kok tadi? Hah? Ya, langsung jawab. Kalau tidak bisa langsung jawab, hipotesisnya dulu, pertanyaannya dulu. Kira-kira hipotesisnya apa dari kegiatan tadi mendorong meja, mendorong kursi, dan juga tembok? Boleh? Elsie. Kalau didorong nggak bergerak, tapi kalau meja sama kursi bergerak. Ya, hipotesis dari Elsie. Mengapa? Ulangi, Nak. Mengapa kursi sama meja kalau didorong bergerak, tapi kalau tembok nggak bergerak? Oke. Nah, sekarang kita lakukan diskusi dulu, ya. Silakan nanti kalian masing-masing kelompok, kalian sudah duduk per kelompok ya. Masing-masing kelompok diskusikan macam-macam gaya dan pengaruhnya dalam kelompok dari artikel, ya. Nanti kalian scan barcode-nya, kemudian kalian baca dulu.
kalian simpulkan dengan teman-teman kalian dalam kelompok, ada gaya apa saja di situ, macam-macam gaya itu apa saja, lalu pengaruh gaya itu apa saja. Itu ya. Ya, silakan didiskusikan, silakan boleh di-scan barcode-nya. Nanti selama kalian berdiskusi, Ibu akan menilai sikap kalian ya. Dicatat di buku salah satu saja. Diskusikan ya. Di situ artikelnya sudah kebuka, ada yang belum? Nah, pengertian gaya, kemudian macam-macam gaya. Klik. Coba scan. Macam-macam gaya. Ya. Pengertian gaya apa? Macam-macam gaya, ada gaya apa saja? Siapa yang belum menemukan pengertian gaya? Kelompoknya siapa? Belum? Sudah? Pengertian gaya sudah? Pengertian gaya sudah ya? Terus pengaruh gaya. Pengaruh gaya sudah? Kelompok ini pengaruh gaya sudah belum? Sudah. Kelompoknya Lovely pengaruh gaya sudah? Oke, kelompoknya Lea? Sudah. Kelompoknya Elsie pengaruh gaya sudah? Belum. Kemudian macam-macam gaya. Ya. Gaya ya, gaya apa contohnya? Terus gaya apa lagi? Gaya gesek, betul. Kalau sudah, nanti kalian lakukan praktikum sederhana menggunakan virtual lab, namanya Pet Colorado. Kalian nanti masuk ke Google, ketik di kolom pencarian itu Pet Colorado, kemudian masuk ke aplikasinya, dan lakukan praktikum resultan gaya. Nanti ada di bagian materi fisika ya. Nah, itu masing-masing kelompok sudah Ibu bagikan LKPD, nanti hasilnya kalian tulis di LKPD-nya ya. Simulasi gaya dan gerak. Ini simulasi gaya dan gerak. Cari. Nah, ini kan udah masuk simulasi, terus kamu cari yang gaya dan gerak. Cari gaya dan gerak. Ya.
Nah, yang kanan sama yang kiri. Yang kanan gayanya 50, yang kiri gayanya 100. Terus nanti berapa dapatnya gitu. Ini berapa ini nilainya? 150 kan? Cari yang 50 dulu, yang kanan. Kan kanan yang satu 50. Nah, dari depan aja nggak apa-apa. Berapa ini? Jumlah gaya. Resultan itu jumlah gaya ya. Kalau ada dua buah gaya yang bekerja berlawanan arah, nanti jumlah gayanya dikurangi. Kalau berlawanan arah. Kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, resultan atau jumlah gayanya nanti dikurangi. Ya, lalu arahnya mengikuti arah gaya yang paling besar. Gitu ya. Berarti ini arahnya kemana tadi? Ke kiri. Berapa jumlah gayanya? 50. Berarti resultannya 50, arahnya ke kiri. Dikuranginya dua-dua ini. Iya, ini dikurang ini. Hasilnya ini. Tuh, nanti Santos yang tulis di sini. Resultan gayanya berapa? Bisa membacanya resultan gayanya? Ini aja. Nah, bacakan itu. Tekanannya berapa? 50, 100. Yang 50 kanan atau kiri? Kanan 50, kirinya. Ini kanan sayang, ini kanan, ini kiri. Kanannya 50. Kanan 50. Kanan tuh yang sini sayang. Sini. Nah. Kirinya 50. 100. Nah. Terus Ini gayanya. resultan itu kan jumlah gaya. 50. 50. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Nah, gitu. Ini resultannya kan. Berarti ini kurangin. Iya, betul. Sudah selesai? Nah, sekarang disimpulkan. Kesimpulannya, kalau gaya yang searah, gaya-gaya yang searah, jumlah gayanya mencari resultan gaya kalau searah. Kalau searah, resultan gayanya dijumlahkan, tapi kalau berlawanan arah, resultan gayanya dikurang. Kesimpulannya. Berbeda arah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Itu kan berbeda arah. Tapi kalau nanti gayanya searah ke kanan semua, berarti itu dua-duanya dijumlah. Tapi kalau yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, dikurangi. Terus arahnya itu tergantung gaya yang besar yang kemana. Ya. Yang mana? Nih. Nah, ini dicentang dulu biar bisa muncul nilainya. Digedein. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah. Nah, terus ininya mana LKPD-nya? Itu yang ke kanan berapa? Besar gaya ke kanan berapa Newton yang nomor 1? 50. Kanan tuh yang merah. 50 mana? Ini berapa ini nilainya? Ini kan 150. Naikkan dulu 50, naikkan 50. Terus yang ke kiri berapa? 100. Naikkan supaya dia 100. Nah kan yang ke kanan 50, yang ke kiri 100. Kalau sudah, kita mulai. Tunggu sampai dia berhenti. Nanti dilihat jumlah gayanya berapa, arahnya kemana. Jumlah gaya itu resultan gaya. Berarti arah gayanya Kanan atau kiri? sini. Dilihat. Nah, ke sini kan? Iya, berarti ke mana ini ada tulisannya? Ini kanan atau kiri? Kiri. Nah, berarti ke kiri 50 Newton ya. Gaya pegas itu elastis. Dimiliki oleh benda-benda yang elastis. Contohnya apa? Karet, betul. Terus? Panah. Terus yang ini? Bukan, permainan apa? Yang kita lompat-lompat? Itu pegas. Ya. Hah? Resultan itu jumlah.
Jumlah gaya. Udah ketemu semua? Ya? Coba, yang ke kanan berapa? 50, yang ke kiri 100. Oke, sekarang go. Tunggu dulu sampai berhenti. Berapa jumlah gayanya? 50. Ini udah resultan gayanya 50. Nah, sekarang yang kedua. Untuk kesimpulan, ini ditulis nak hasilnya. Tulis di sini. Untuk kesimpulannya kalian tuliskan gaya-gaya yang searah, resultannya di gaya yang searah, resultannya diapakan tadi? Dijumlahkan atau ditambahkan. Gaya yang berlawanan arah, resultannya dikurangkan. Ya. Jadi kalau mencari resultan gaya, kalau gayanya searah, misalkan ke kanan semua atau ke kiri semua, itu resultannya kamu jumlahkan, ditambah gayanya. Tapi kalau berlawanan arah, misal yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, mencari resultannya dikurang. Misalkan nih, ada 75 Newton ke kanan, kemudian ditarik ke kiri 100 Newton. Ya. Jadi resultannya 100 dikurangi 75 karena dia berlawanan arah. Ya, berapa ketemunya? 100 kurangi 75. Ya, 25 Newton. Arahnya ke kanan atau ke kiri? Kiri. Ini yang berlawanan. Sekarang kalau misalkan dia searah 25 Newton dan 50 Newton. Resultannya bagaimana? Ditambah 25 Newton ditambah 50 Newton berapa? 75 Newton kemana? Ke kanan. Gini, ya, paham? Udah selesai? Siapa yang belum? Kelompoknya siapa? Tinggal kesimpulan. Kelompoknya Bri, tinggal kesimpulan. Kesimpulannya, resultan gaya-gaya searah dijumlahkan. Resultan gaya yang berlawanan arah dikurangkan. Kita lakukan pengujian hipotesisnya tadi. Ya, dari hasil percobaan kalian melalui virtual lab dan juga diskusi. Kalian keliling ke kelompok yang lain untuk menguji, membandingkan hasil diskusimu mengenai pengertian gaya, macam-macam gaya, dan jenis gaya dengan kelompok yang lain. Yuk, silakan. Ada nggak perbedaannya dengan kelompok yang lain? Perbedaannya apa? Nanti kalian compare dengan punyamu. Bandingkan dengan punyamu. Bandingkan tadi yang pengertian gaya. Pengertian gaya sama nggak dengan punya temanmu? Macam-macam gaya yang hasil diskusi tadi. Yang hasil diskusi. Mana yang hasil diskusinya mana? Hasil diskusi tentang gaya. Oh, itu tuh di buku. Coba dibandingkan dengan teman, dengan kelompok yang lain. Sama nggak pengertiannya? Kemudian macam gayanya ada yang beda nggak? Bisa kamu tambahkan di kelompokmu. Contohnya. Tidak ditulis ulang.
Kalau di tempatmu belum ada, tapi di kelompok temanmu ada, bisa kamu tambahkan. Oh, kira-kira jenis gaya di tempatku yang belum ada ini. Nah, bisa kamu tambahkan. Ya. Berarti ini sama ini ditambah atau dikurang? Berlawanan atau sama arah? Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, berarti arahnya sama atau berlawanan? Kalau berlawanan dijumlah atau dikurang? Dikurang. Berapa kurangin berapa ini? 150 dikurangi 100. Berapa ketemunya? 50 Newton ke arah mana? Kenapa ke arah kanan? Karena lebih berat. Ya, karena yang lebih besar adalah gaya yang ke kanan. Gitu. Oke, sudah? Sudah atau belum? Kalau sudah, kita presentasikan ke depan hasilnya ya. Nah, ketika temanmu presentasi di depan, kamu cek pekerjaan kelompokmu, ada yang beda enggak dengan yang dipresentasikan? Kalau ada yang beda di bagian mana? Gitu, ya. Nanti kelompok yang presentasi pertama kelompoknya ini dulu, Brigita, ya. Terus kelompoknya Ica. Terus kelompoknya Lovely. Terakhir kelompoknya Lea. Ya, kembali lagi ke tempat duduk, kita mulai presentasinya. Selamat siang teman-teman dan Bu Puji yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman sekelompok saya akan mempresentasikan tentang macam-macam gaya dan resultan gaya. Oke, jadi pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Pada gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Macam-macam gaya dapat muncul karena adanya kerja otot, gravitasi bumi, kelistrikan, dan atau kemagnetan. Macam-macam gaya ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Pengaruhnya, benda gerak menjadi diam, mengubah arah, benda diam menjadi gerak, mengubah kecepatan, dan mengubah bentuk. Contoh, mobil berjalan karena gaya dorong mesin dan berhenti karena gaya rem. Gaya ini disebut dengan gaya kontak. Hasil percobaan resultan gaya. Nomor 1, resultan gaya 50, arah gaya ke kiri. Nomor 2, resultan gaya 50, arah gaya ke kanan. Nomor 3, resultan gaya 50, arah gaya ke kanan. Nomor 4, resultan gaya 50, arah gaya ke kiri. Kesimpulannya, resultan gaya searah ditambah resultan gaya yang sama yang berbeda dikurang. Terima kasih. Terima kasih. Kok balik gini sih? Kelompok berikutnya, kelompoknya Ica siapa yang Apa aja kita berdua? Selamat siang Bu Puji dan teman-teman yang saya hormati. Sekarang kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang sudah kami buat. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Pengaruh gaya pada benda adalah gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi lebih cepat atau lambat. Gaya menyebabkan perubahan gerak, benda juga perubahan bentuk. Tiga sifat gaya. 1. Gaya dapat mengubah bentuk benda. 2.
Gaya dapat mengubah arah gerak benda. 3. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Jenis-jenis gaya, gaya otot. Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya gravitasi, ketiga gaya listrik, keempat gaya magnet. Contoh-contoh gaya. Pertama, contoh gaya otot. Orang yang sedang workout. 2. Contoh gaya gravitasi. Apel yang jatuh ke bawah dari pohonnya. 3. Contoh gaya listrik. Setrika yang awalnya dingin menjadi panas karena adanya energi listrik. 4. Contoh gaya magnet. Peniti pada magnet kulkas. Berikut hasil dari diskusi kami. Yang pertama, resultan gayanya 50 Newton, arah gayanya ke kiri. Kedua, resultan gayanya 50 Newton, arah gayanya ke kanan. Ketiga, resultan gayanya 50 Newton, arah gayanya ke kanan. Terakhir, 50 Newton, arah gayanya ke kiri. Kesimpulannya, gaya dapat berubah arah gerak benda sesuai dengan besar dorongannya. Sekian dari kami presentasi. Terima kasih. Ya, semua sudah maju presentasi ya. Ada yang berbeda dengan hasil diskusi dan juga percobaan temanmu tadi? Ada? Ada yang beda? Di bagian apa yang beda? Oh, yang nomor 4 hasilnya. Oh, sudah diganti. Ya, oke. Sekarang kita simpulkan dulu ya. Dari pembelajaran kita hari ini yang pertama tadi. Pengertiannya gaya apa? Ya, gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Ada gaya apa saja? Contohnya, macamnya? Gaya otot, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, gaya mesin, itu macam-macamnya. Pengaruh gaya apa? Gaya mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi posisi, kecepatan, panjang atau volume suatu benda. Apalagi? Yuk, apalagi? Kelompoknya Lovely, pengaruh gaya apa saja tadi? Kesimpulannya? Ya, menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Apalagi? Ya, menyebabkan perubahan bentuk. Terus apa lagi? Pengaruh yang lain. Merubah posisi, kecepatan. Oke, ada lagi yang beda? Kelompok lain? Pengaruh gaya? Mengubah bentuk. Ada lagi? Mengubah arah. Kemudian bisa menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam, bisa juga menyebabkan perubahan arah gerak benda. Itu pengertian gaya, macamnya, dan juga pengaruhnya. Sekarang mencari resultan gaya. Resultan gaya, kesimpulannya apa tadi? Kalau ada gaya-gaya yang searah, maka resultannya diapakan? Kalau ada gaya yang searah, resultannya diapakan? Jumlahkan. Kalau gaya yang berlawanan atau berbeda arah, resultannya dikurangkan. Lalu arahnya bagaimana? Mengikuti gaya yang besar, yaitu arahnya. Baik. Berikutnya
Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian paham pembelajaran kita hari ini, kalian kerjakan soal, kalian scan dulu barcode-nya, di situ ada 5 soal pilihan ganda. Yang tidak bawa handphone, siapa? Bisa mengerjakan di sini ya. Pakai laptop, masuk ke link sebentar. Siapa lagi? Oh, Rafa. Ibu kirim ya, linknya ya. Pakai akun biasa, akunnya sendiri bisa. Soalnya dibaca, diteliti, dipahami, dikerjakan yang coretan pakai kertas coretan. Udah bisa? Kalau ada yang bingung soalnya boleh bertanya ya, maksudnya apa Bu ini? Ya. Nah, kamu berarti mencari masing-masing. Ini yang searah kan? Ini jumlah terus dikurangi. Ini dijumlahin juga, yang ini. Pokoknya kan ini searah kan, berarti dijumlah. Nanti dikurangi dengan yang berlawanan. Enggak boleh, kerjakan dulu selesai. Ya, Jesslyn. Sudah? Sudah semua? Sudah disubmit? Dicek lagi coba, sekali lagi dicek sebelum disubmit. Sudah semua. Yang mana? Urutan resultan gaya yang dialami benda dari yang terkecil. Berarti kamu masing-masing menghitung resultan benda P, Q, R, S, resultannya berapa masing-masing. Kemudian, nah, lah iya nggak apa-apa. Ada berapapun nggak apa-apa. Prinsipnya, kalau dia searah, kamu jumlahkan, kemudian dikurangkan dengan yang berlawanan arah. Gitu. Ya. Terus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sudah? Oh, udah. Oh, udah. Oh, ya, oke. Mana yang salah? Ini. Oh. Ya, oke. Ada yang sudah? Nanti akan dilihat kembali ya. Hasil dari kalian mengerjakan soal tadi yang 5 pilihan ganda. Kalau nanti masih ada nilai yang kurang, berarti nanti kalian akan melakukan remedial ya. Yang sudah cukup nilainya akan ada pengayaan. Kemudian untuk tadi kelompok yang sudah berdiskusi, kelompok yang sudah presentasi dengan baik, terima kasih kalian sudah bekerja keras untuk hari ini. Ya, kelompoknya semua ya, tadi semua yang maju kelompoknya sudah presentasi dengan baik dan juga sudah melakukan diskusi juga dengan baik. Kemudian sebelum kita akhiri, kalian tolong isi dulu refleksi di scan barcode itu ya, itu masih ada refleksi. Isi refleksinya dulu. Yuk, scan lagi barcode-nya yang sudah di scan barcode, kemudian diisi refleksinya. Sebentar, kita tutup dulu ya. Oke, sudah semua ya? Baik, anak-anak kita letakkan dulu gadgetnya, silakan disimpan dulu. Diletakkan dulu. Terima kasih untuk kegiatan kita sepanjang hari ini. Terima kasih anak-anak sudah bekerja dengan baik, ya, mengikuti kegiatan dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya tentang hukum Newton. Masih ada kaitannya dengan gaya dan gerak. Ya, berdoa sejenak, tundukkan kepala, berdoa mulai. Selesai. Selamat siang, terima kasih semua. Boleh istirahat. Ya.